Cikita Medi ini awalnya berteman baik dengan si pelapor, Silda. Namun di tengah jalan itu ternyata si kita berinisiatif untuk mengajak si pelapor menjalankan bisnisnya Cikita sebagai reseller saat itu. Namun di tengah jalan si bisnis itu berlangsung, terjadilah istilahnya ketidakcocokan sehingga Cikita Medi ini merasa dirugikan secara material dan imaterial. Kemudian itu menjadi bom waktu untuk beliau, sehingga beliau membuat pernyataan di live streamingnya TikTok. Unek-uneknya dia itu disampaikan di TikTok, bukan artinya dia berencana untuk menjelek-jelekan si pelapor, hanya menyampaikan saja bahwa ini gue ruginya banyak loh gara-gara apa yang dilakuin sama pelapor, akhirnya bisnis saya hancur. Itu spontan, tidak direncanakan sama sekali. Dari sana malah menjadi bumerang buat klien kami, dilaporkan pencemaran nama baik gitu. Nah, laporan tersebut pun di Polda belum tahap penyelidik, belum tahap sidik, tapi sudah di-announce oleh pelapor bahwa seolah-olah si kita ini bersalah. Lidik dan sidiknya belum jalan. Kok udah panggil wartawan sana sini, media sana sini untuk menjelek-jelekan klien saya, iya kan? Kecuali laporan tersebut sudah berjalan dan laporannya pun undangan untuk di berita acara interviewnya pun sudah sampai ke rumah klien saya. Ini tidak ada panggilan sama sekali gitu. 2 minggu, sudah 2 minggu loh, sudah 2 minggu tidak jalan laporannya mungkin. Itu ya yang kami harapkan sih ada itikat baik dari si pelapor. Apabila tidak ada itikat baik sama sekali, maka kami dengan sangat terpaksa dalam 7 hari ke depan kami akan melakukan laporan balik setelah somasi kedua kami layangkan. Itu aja. Somasi 1 sudah ada. Somasi 1 sudah saya layangkan kemarin, namun tidak diindahkan. Saya undang untuk mediasi, tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Tidak ada respon ya. Ini somasinya seperti ini. Alamatnya saya tutup. Tidak digubris sama sekali. Biasanya kalau kita berkirim somasi, ada jawaban somasi dari pihak yang kita somasikan. Ini tidak ada sama sekali. Gitu. Oh, pertemanan biasa aja, nggak yang gimana-gimana gitu ya. Jadi mungkin saat itu kan memang saya lagi mencoba peruntungan di bisnis skincare karena memang suka dengan beauty. Nah, untuk menjalankan bisnis skincare ini kan kita mesti punya yang namanya customer, reseller gitu ya. Ya awalnya karena pertemanan tersebut, ini memang saya meminta tolong gitu ya terhadapnya bahwa yuk cobain jualan karena awalnya customer. Tapi lama-kelamaan jadi reseller. Itu aja sih. Wah, nggak bisa saya sebut di sini ya karena menurut saya itu biarlah menjadi internal kita aja gitu ya. Karena memang karena si pelapor ini memilih jalur hukum dengan melaporkan saya, mantan temannya ya, atas dugaan pencemaran nama baik. Saya bingung. Padahal sebenarnya nama saya yang dicemarkan dari 2018. Ya, jadi ini memang dari pelapor sendiri ini berteman kembali dengan saya. Dia mencari saya dari tahun 2021, dia berusaha mencari orang-orang sekitar saya lah untuk nyambung silaturahmi. Dan memang saya tidak respon karena pada saat itu saya juga udah sibuk untuk gimana caranya skincare saya tumbuh lagi dengan legalitas, dengan semua yang sesuai gitu ya, pembuatan standar kosmetika yang baik. Ya saya udah fokus karena saya tahu memang dari awal nih niatnya ini untuk menghancurkan. Karena tidak hanya satu pelakunya, ada tim
gitu. Dan ini memang tim-tim tersebut memang teman-teman lama saya yang kebetulan sudah bersamanya gitu. Jadi makanya itu yang membuat saya ini tidak adil gitu ya. Memang ini luka lama gitu ya, tapi berefek terhadap kepercayaan orang terhadap skincare saya dan bisnis-bisnis saya yang lain. Apalagi saya sudah berkeluarga, saya punya suami saya punya pekerjaan juga, yang dimana suami saya juga kena dampak dari pelaporan dan berita ini. Maka dari itu saya 2 minggu ini saya coba menganalisa lagi apakah tindakan saya salah. Terus saya ini merasa tidak memberikan berita bohong, tidak, karena saya menyelipkan itu karena ada beberapa penonton yang menanyakan keabsahan dari skincare tersebut ya. Jadi ada yang menanyakan apakah aman, apakah ini, apakah itu, apakah dari kasus yang teman-teman reseller Cikita yang terdahulu yang sudah membuat produk yang lain gitu ya. Saya tidak mempermasalahkan hal itu, tapi jangan coba-coba untuk melakukan hal-hal yang merusak juga rezeki orang di situ. Nah, kebetulan saya juga udah punya bukti-buktinya, dan ini yang akan diproses secara hukum karena dia melaporkan saya, maka saya juga melaporkan balik dengan dasar bukti-bukti yang saya punya selama 6 tahun yang saya tidak blow up. 6 tahun. Jadi saya 2 minggu itu mencari-cari bukti gitu ya, mengumpulkan, ketemu lagi dengan kuasa hukum, Pak Reki, Pak Adam, dan teman-teman. Saya harus mengambil langkah apa? Karena tipe saya tuh emosional. Tipe saya emosional karena saya lebih yang kayak menghargai pertemanan dibandingkan uang. Tapi kalau ini sudah menyangkut rezeki dari keluarga besar saya, ya saya berhak untuk melapor balik. Karena pencemaran nama baik saya ini sudah dirasakan seantero Indonesia mengetahui berita tersebut, dan saya tidak bisa diam saja gitu loh. Dalam bentuk hate speech, dalam bentuk pengambilan formula yang mungkin itu secara sah-sah aja nggak masalah ya. Kayak misalnya tim punya usaha bikin minuman ya nggak masalah. Cuma caranya itu sudah kepidana menurut saya. Karena ini sudah terjadi pencurian gitu ya di dalamnya, yang dimana juga para pelanggan itu menerima skincare yang tidak sesuai dengan permintaan. Jadi makanya saya balikin dulu nih ke pelapor tahu nggak gitu ya. Ya jangan sembarang melapor kalau sendirinya nggak tahu apa-apa, karena saya punya buktinya gitu. Jadi makanya saya kalau nyampein ini tuh emosi gitu, karena saya sayang sama beliau dan teman-teman saya gitu. Iya. LP-nya termasuk di situ. Saya belum bicara itu, tapi nanti kalau sudah jadi LP baru mungkin bisa. Awak media bisa tanya itu LP-nya tentang apa gitu kan. Oh, saya kecil ngefans sama Mbak Cikita Medi. Mungkin banyak tadi media yang sudah kenal saya, mungkin termasuk Mbak Cikita Medi. Kok saya bela-bela artis tumben-tumbenan kan gitu. Mungkin banyak yang tahu kita ini lawyer corporate kan gitu. Nah, kali ini kita mau kasih edukasi buat publik sama media juga, harus berlaku adil lah, harus berlaku netral, jangan terlalu menyudutkan seseorang yang dimana di sini ini belum tentu benar dalil-dalil mereka gitu kan. Langkah hukum kan kami ini tim banyak, ada 11 lawyer, mungkin di sini kan Mas Adam sebagai leader, jadi Mas Adam ini sudah lakukan somasi pertama, nanti yang kedua akan dilakukan 7 hari lagi. Nah, ketika 7 hari itu tidak ditemukan titik temu, ya sudah, kita buat laporan pidana. Saya pastikan laporan pidana akan kita buat. Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 dan 311 dan 310 tentang fitnah dan pencemaran nama baik ya. Seperti yang saya sampaikan tadi di depan, ya ada yang 6 tahun tadi Undang-Undang ITE gitu. Ini sebagai edukasi ya. Jadi kalau selek sama orang itu diberikan aturan-aturan. Seperti kita ini sebenarnya kita nggak mau bicara di publik dulu kemarin ya Mbak Cikita ya, kita nggak mau bicara di publik. Cuman ketika kita sudah somasi tidak ditanggapi, ya sudah patut kita bicara di publik gitu kan. Karena kalau kita diam berarti kita setuju dengan statement mereka, sudah benar, tertuju dan diterima. Tanda terima ada sudah tahu, yang penting orang rumah di sana. Oh ya, kami itu tadi bikin artikel untuk disampaikan ke media, mungkin nanti ini kita kasih Mas Adam. Jadi kami itu terus memantau perkembangan perkara ini.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.